Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa ilatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Eva, berjumpa lagi di channel kami, channel yang berbarokah dan manfaat. Semoga terus bermanfaat, semoga dapat ilmu dan wawasan yang luas untuk belajar bersama di channel ini, dan semoga kita selalu beristiqamah. Sahabat Eva yang saya muliakan, kita melanjutkan bab puasa yang kemarin sampai di bab syak ya. Tapi sebelum meneruskan, kita di bulan Ramadan sudah dapat 9 dan masih kategori masih masuk di awal Ramadan, yang mana keutamaannya awwaluhu rahmah, yaitu pertamanya di dalam bulan Ramadan adalah rahmah. Maka gunakan rahmat yang dari Allah Subhanahu wa taala, gunakan semaksimal mungkin. Rahmah itu adalah kasih sayang. Kasih sayang kita, kasih sayang Allah kepada kita semua, gunakan untuk mengkasihani kepada sesamanya. Hatta non-muslim kita kasihani. Semoga dapat hidayat. Dan juga kita gunakan di awal Ramadan ini, rahmah ini, dengan terus bersemangat, beristiqamah, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintah atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di bulan Ramadan ini amal kebaikan, amal sunnah berpahala fardu, dan amal fardu dilipat gandakan menjadi 70. Maka tetapkan kita berdoa kepada Allah semoga terus beristiqamah melaksanakan ibadah puasa ini, dan juga melaksanakan perintah kewajiban dan sunnah-sunnah. Sahabat Eva, kita melanjutkan bab kemarin, yaitu hari syak. Puasa, yaitu keadaan dan hukum berpuasa pada hari syak, itu tanggal 30 bulan Sya'ban. Sebagai muslimin harus melihat bulan sabit ya. Akan tetapi masih diragukan, maka itu ada 3 masalah. Yang pertama, annahu ma'i'tiqadi sidqil mukhabir, yaitu harus yakin maksudnya pada orang yang jujur kabarnya. Tajibun niyatu was-shaumu wa yasihu wa illam yabin kaunuhu min Ramadan. Wajib niat dan puasa dan sah puasanya. Wa illam yabin kaunuhu min Ramadan, walaupun besok harinya itu nyata tidak Ramadan. Akan tapi kalau dia mukhbirnya sidik, jujur, maka sah puasanya karena sudah yakin. Dan juga yang kedua, ma'adhanni sidqi, itu punya perkiraan yang kuat, maka bisa sah niatnya. Tasihun niyatu wa kadha shaumu, puasanya juga sah. In tabayyana qannahu min Ramadan lailan aw naharan. Ini jumet sebenarnya, tapi saya langsung bacakan aja. Wa kadha ba'da mudhiyil yaumi wa in harama alaihi wa illa lam yasihha. Apabila sah niatnya dan juga puasanya sah, walaupun jika pada malam harinya terbukti bulan Ramadan, dan jika tidak terbukti maka tidak sah. Itu perkiraan yang kuat. Jadi maksud perkiraan yang kuat. Jadi kesimpulannya para sahabat, kalau umpama kita berpuasa punya perkiraan yang kuat, itu tetap sah kalau itu nyata Ramadan. Tapi kalau besoknya bukan Ramadan, maka tidak sah. Ya, jadi harus memulai besoknya. Itu maksudnya. Yang ketiga, wa ma'asyakih, jika ragu.
tahrumun niyyatu was-shaum, maka haram niatnya dan puasanya juga tidak sah. Wala yasihhani wa in bana annahu min Ramadan. Kalau ragu, walaupun nyata besoknya Ramadan, itu tetap tidak sah. Jadi intinya kita kalau masalah berpuasa bulan Ramadan harus mendatangkan sidqul mukhbir. Kalau sidqul mukhbir jujurnya orang yang menghabarkan walaupun ada kekeliruan itu tetap sah. Itu ya. Wallahu a'lam. Itu diterangkan dalam di kitab Busra Karim. Sekarang ada faedah juga, para sahabat meneruskan dengan kata-kata. Kadang sebagian ada orang yang berkata Ramadan, ja'a Ramadan, itu menurut pendapat yang kuat itu tidak makruh. Tapi sebagian ada yang mengatakan makruh apabila mengatakan telah datang Ramadan. Harus mengatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan telah datang. Kenapa? Kalau Ramadan itu ada yang mengatakan ismun min asma'illah. Itu ada yang mengatakan itu suatu nama dari nama-nama Allah. Dalam hadis Rasulullah saya bacakan juga, la taqulu ja'a Ramadan, jangan katakan kalian semua ja'a Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah ta'ala. Karena Ramadan itu termasuk nama dari nama-nama Allah. Walakin qulu, akan tapi kalian mengatakan ja'a syahrul Ramadan, datang bulan Ramadan. Rawahul Baihaqi was fi Sunanil Kubra fi Syiyam. Ini sekedar ucapan saja tapi jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Sahabat Eva, kita melanjutkan ya. Biar kita tambah semangat dalam bulan-bulan yang dimuliakan ini derajat atau tertib derajat keutamaan kita dalam bulan-bulan Hijri. Yang pertama adalah bulan Ramadan. Ini tertibnya yang utama dalam setahun ini, kan ada bulan Muharram, semuanya ada bulan Ramadan. Yang paling utama itu bulan-bulan Ramadan. Yang kedua Muharram. Yang pertama ya ingat Ramadan, yang kedua Muharram, yang ketiga Rajab, yang keempat Dzulhijjah, yang kelima Dzulqa'dah, yang keenam Sya'ban. Ya, yang lain-lainnya itu di paling akhir yang lainnya. Akan tetapi ya, walaupun di salah satu bulan seperti Rabiul Awal memang dijelaskan oleh para ulama kita memang tidak ada keistimewaan di bulan Rabiul Awal, tapi setelah Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka bulan tersebut biar ikut kepada Nabi, maka sangat dimuliakan karena dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tertib secara nyata yang ada dalam kitab-kitab, tertibnya bulan-bulan itu yang paling utama yaitu bulan Ramadan ya, yang saya sebutkan tadi. Sahabat Eva, kita meneruskan juga faedah-faedah yang ada di bulan Ramadan. Karena ditulis di bab puasa, kita bacakan juga paling mulianya hari dalam setahun adalah bulan Arafah, hari Arafah. Kalau kita menyebut Arafah, para sahabat, kita seakan-akan rindu sekali. Karena kita biasa haji setiap tahun, dan kalau baca kitab ketepatan hari Arafah, seakan-akan kita bagaimana? Seakan-akan kita rindu sekali itu wukuf bersama. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengingat di hari Arafah itu, kita tiada lagi dan tiada bukan harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, saudara kita, keluarga kita semuanya nanti tanggal 9 Dzulhijjah bisa wukuf bersama di tanah Arafah. Di tanah Arafah. Karena dalam hadis ma min yaumin akthar yu'tiqullahu fi 'abdan min yaumin Arafah. Tiada hari yang mana Allah lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya yang melebihi dari tanah Arafah. Maka dari itu kita berdoa semoga bisa haji jemaah mukimin dan juga jemaah haji yang dari Indonesia dan dari negara-negara lain. Amin ya rabbal alamin. Itu hari. Kalau malam, paling mulianya malam
itu malam Lailatul Qadar, dan terjadinya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Kita mengharap Lailatul Qadar. Mulai sekarang perbaikilah ibadah kita dan kita bersemangatlah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan malam yang paling utama, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau bulan dalam setahun ini karena ada 12 bulan, paling utamanya bulan yaitu bulan Ramadan, memang tadi sudah saya sebutkan. Dan yang keempat yaitu paling mulianya hari dalam seminggu, itu masuk hari Jumat. Maka itu setiap harinya setiap minggunya sudah ada dari Allah keutamaan. Hari Jumat itu sangat utama kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada sholat Jumat dan juga yang lain-lain. Sahabat Eva yang saya muliakan, cukup di sini dulu. Kita berjumpa lagi di besok di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf sebesar-besarnya umpama ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat. Yang penting saran saya, semangatlah beribadah di bulan Ramadan ini sampai akhir bulan Ramadan, dan tanggal 9 Ramadan ini, hari yang ke-9 ini, kita gunakan rahmat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, keluarga kita, guru-guru kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.